Waduh, ini sangat luar biasa sekali, subur Rame sekali. piye, Pak? Wah, luar biasa ini. Nang rautan tiap dino. Harus berguru sama Om. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Besantoso di sini. Seperti biasa, saya akan berbagi atau sharing lah tentang tanaman atau pertanian pada umumnya. Dan kali ini saya sedang berada di tempat teman saya, ada Om Marmo, dan beliau tanam durian sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu lah, dan perkembangannya sudah cukup bagus. Jadi nanti saya akan tanya-tanya lah sedikit tentang trik dan tips cara merawat durian yang bagus seperti apa. Oke, kita langsung aja ke lokasi. Kita cek tanaman durian. Ini sekitar usia 3 bulan lebih sedikit lah. Pasca tanam dari bibit sekitar 1,5 meter. Pertumbuhannya bagus. Tunasnya pun banyak. Batangnya kokoh. Ini juga. Jadi nanti kita langsung tanya-tanya saja kepada pemiliknya. Itu orangnya masih di sana. Nanti kita samperin aja. Udah didangir. Waduh, ini sangat luar biasa sekali, subur Nyiramnya sekali. piye, Pak? Nang kene, Pak. Pirang hari sekali ngono nyiram. Wah, luar biasa ini. Nang rautan tiap dino. Harus berguru sama Om Marmo ini. Langsung aja kita tanya-tanya sama Om Marmo aja. Ini tanaman berapa bulan ya, Om ya? Ini musangking tanam 3 bulan, Mas. Ya. Jadi kita Dari bibit 1 meter. 1 meter ya? 1 meter, dan ini bibit afkiran yang dipilih oleh konsumen yang paling jelek. Oh, berarti ini sangat luar biasa ini, Om. Ya, jadi ini bibit yang paling jelek. Gitu. Waduh, punya saya kalah ini, Om. Ya, Ini dulu tekniknya tanamnya seperti apa, Om? ya, jadi ini dulu sebelum ditanam, Ya. tanah itu kita gali lubangnya itu 1 meter persegi. 1 meter persegi itu untuk topsoilnya 40 cm, topsoilnya itu ditaruh di sebelah kanan, kemudian di bagian bawahnya ditaruh di sebelah kiri, Iya. ya kan? Nah, Dipisahin begitu ya, Om ya? dipisahin ya topsoilnya. Nah, setelah lubang itu dibiarkan sekitar 1 minggu biar dia tawar kena matahari kan, Iya. lapisan topsoilnya itu dicampur dengan pupuk kandang kambing. Kalau ini Kambing. 1 karung pupuk kandang kambing campur dengan topsoilnya, kemudian dicampur dengan dolomit kurang lebih 1 kilo dolomitnya, kemudian kita campur NPK atau TSP. TSP 36 itu ya? Ya, tapi yang bagus adalah TSP 36, apa yang kandungannya fosfat lah ya, karena Iya. fosfat itu kan merangsang perakaran. Nah, kemudian apabila tanah itu dimungkinkan ada rayap, itu dicampur furadan sekitar 2 sendok. Sendok makan aja. Ya, setelah dicampur, dimix, kita masukkan lagi, Mas. Setelah dimasukkan, minimal kita tunggu sampai 3 minggu. Ya. Sampai kelihatan rumput tumbuh lah ya, udah dingin. Berarti pertanda kalau tanah itu sudah dingin karena sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput baru itu ya, Om ya?
baru dia ditanam Mas. Polybagnya itu dari permukaan tanah aslinya itu sekitar 1 jengkal. Jadi berarti di atas dari permukaan tanah. Ya, harus lebih tinggi, paling enggak 1 jengkal. Nah kemudian ini kan dibikin kayak gundukan gini Mas. Itu fungsinya untuk apa ya? Jadi gini, ini bukan tanah yang lapisan bawah, bukan, tapi kita ambilkan topsoil yang di sekelilingnya. Oh, sekeliling dari lubang itu ya, tadi. Sekaligus membentuk parit. Ya, membentuk parit. Nah ini ada fungsinya Mas. Ini fungsinya kenapa ini harus lebih tinggi dan kenapa ini harus ada parit ketika musim hujan, itu supaya air masuk ke sini semuanya, ke parit, dan dia menyiram ke bawah, tidak menyiram ke batangnya sehingga tidak terjadi kebusukan. Iya, masuk akal sekali kan? Om. Nah kenapa ini juga ada kayak cekungan? Ini fungsinya ketika tidak turun hujan, kita menyiram dan memberi nutrisi di sini, ya, itu supaya tidak melebar. Ini kan agak cekung Mas. Iya. Jadi biar tidak melebar. Jadi nutrisi dan siraman kita langsung meresap ke bawah. Iya. Minimal ini kalau 1 batang ini saya siram 10 liter Mas. 10 liter ya? Kalau nggak hujan per 2 hari sekali lah. Sebenarnya yang bagus sih setiap hari, tapi kan capek saya harus nimba karena belum ada mesin kan. Kesempatan juga kan, apa pas sibuk seperti itu waktunya kan ya Om ya? 2 hari sekali lah minimal itu kayak gitu Mas. Itu kira-kira seperti itulah. Luar biasa sekali ini Om, sangat subur sekali. Ini perkiraan kalau dari tanam segini berapa tahun bisa berbuah ini Om? Kalau pertumbuhannya normal ini 3 tahun bisa mulai dibuahkan, tergantung dari cabang produksinya nanti Mas. Iya. Jadi ini sekitar usia nanti 1 tahun kita boleh memilih cabang produksi yang bagus yang mana, tunas air apa gitu boleh dikurangin. Iya. Umur 1 tahun lah nanti. Berarti cepat juga ya Om ya? Ya, kalau dongkelan insya Allah 3 tahun dah mulai bisa dibungakan. Oke. Kalau untuk hama sementara ada nggak ya Om? Oh iya. Kalau durian masih kecil seperti ini kan? Ya, jadi gini, kalau kita nanam durian itu kan sebenarnya 80% kehidupannya itu di air. Satu. Kemudian setiap seminggu sekali kita harus, kalau saya yang saya lakukan, saya harus semprot nutrisi daun. Nutrisi untuk daun itu banyak ya, banyak atau POC atau apa yang lain-lain lah. Iya. Plus dicampur dengan insektisida untuk menjaga belalang, karena paling senang sekali belalang itu makan. Ya, terutama pas daun muda itu ya, Om biasanya. Makanya diserang nggak diserang, seminggu sekali itu harus disemprot pakai insek yang dicampur dengan entah itu nutrisi daun, entah itu apa, jadi sekalian. Iya. Nah kemudian musangking ini Mas, kenapa juga harus rajin pakai insek seminggu sekali? Musangking paling gampang sekali diserang penggerek batang. Penggerek batang. Itu harus hati-hati. Itu musangking. Kalau barbor insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Musangking sama duri hitam, tapi paling parah sekali itu musangking. Iya. Karena saya udah buktikan di pembibitan tuh ya, 10 yang diserang ini bawor nggak ada satupun. Bahkan lebih dari 10 yang menyerang musangking, tapi bawor nggak ada satupun. Tapi 10 musangking, 1 batang duri hitam bisa keserang. Gitu. Tapi paling tinggi ini resikonya. Iya. Musangking. Gitu ya. Gini Om, ini kan kalau kita perhatikan di daerah kita atau di sekitaran Limbu Bujang lah tepatnya kan, orang sudah banyak yang melirik kayak berkebun durian seperti itu kan. Ya. Kalau menurut Om Marmo seperti apa tanggapannya itu? Kalau saya sih gini ya, kalau tanah kita kan sebenarnya kan paling cocok sekali, karena ketika ditanam durian, jenis tanah kita itu rasa manisnya itu sangat tinggi. Gitu ya. Nah kemudian ketika banyak orang mau menanam durian, saya malah senang karena kebutuhan durian itu sebenarnya sangat tinggi, cuman orang banyak yang belum tahu. Iya. Ya kan. Berarti bisa dibilang kalau untuk prospek kedepannya sangat bagus masih ya Om ya, untuk durian ini ya. Ya sangat bagus. Bahkan kalau misalnya kita punya satu hamparan atau satu kelompok minimal 200 hektar, itu bisa dikontrak sama buyer Mas. Itu udah jelas. Kalau 200 hektar itu saya rasa harus sulit. Perusahaan itu Om. Sulit menciptakan, ya enggak sih perusahaan, tapi kita meyakinkan para petani berkelompok itu insya Allah bisa, tapi sulit juga Mas, iya. Sulit. Karena mereka bilang katanya apa ya, sesuatu yang masih nggak mungkin lah. Kalau durian kok dibudidayakan secara komersil gitu masih nggak mungkin gitu. Kebanyakan orang awam loh ya melihatnya seperti itu. Sambil jalan Om kita lihat yang lainnya. Mungkin ada yang pohon kecil juga kita lihat, kita cek.
pertumbuhannya. Jadi perbedaannya ini aja lah. Ini kalau di sini nih yang kecil. Ini ada pohon kecil juga. Ya. Ini yang Kalau tadinya- ini berapa bulan ini Om? Berapa bulan pasca tanam nih Om? ini sama, cuman karena ini yang 60 cm tadinya. Heeh. Tapi ini bermasalah mungkin dengan pH Mas, jadinya makanya ini. Jadi Daunnya kita memang- agak kuning sepertinya ya. dan keriting kita belum coba tanganin ya. Nanti kita tabur dolomit lagi karena ini udah 3 bulan belum tabur dolomit. Tapi kalau mungkin yang pH-nya bagus ya pertumbuhannya bagus. Iya. Ini kayak ini kan. Banyak tunasnya, tumbuhnya bagus. Banyak tunasnya. Oke. Ini kan. Dan Ini udah berapa kali tunas ya Om ya? kalau musangking itu ini udah 2 kali tunas. 2 kali, 3 kali mungkin ya. Cepat ya. Kalau yang duri hitam malah lebih cepat lagi. Mm-mm. 3 kali malah. Sama dengan usia yang sama ya. Iya. Kalau bawor itu malah lambat. Dan saran saya rumputnya jangan pernah menggunakan racun rumput atau herbisida. Herbisida nggak boleh ya. Iya, tapi dipakai mesin rumput aja. Oh, dibabat seperti itu ya Om ya. Ini kan dibabat pakai mesin rumput aja. Waduh, ini luar biasa nih teman-teman. Bikin iri aja ini seperti ini. Ya karena perbedaan mungkin pH ya. Ini yang ini kelihatan ini pH-nya udah membaik. Iya, Eh, dari tunasnya apa? udah bagus. Dari penampakan daunnya pun kelihatan ini. Iya, Om. ini sama itu nanti ya. Oh ya, ini kok ada kayak apa nih pun Om? Kayak arang apa ini? Oh ya. Ini sengaja atau gimana ya? Nah, kebetulan kan di daerah kita kan banyak ini tempat pembuatan arang, Mas. Ya, Jadi di situ banyak ibaratnya residu ataupun yang hancur-hancur itu kan, yang iya ya. yang hancur lah ibaratnya. Nah, itu saya manfaatkan untuk nyampurin tanahnya di pinggirnya tadinya. Mm-mm. Nah, kenapa? Salah satu fungsi arang ini juga dia tuh apa? Mencegah tumbuhnya jamur juga sih. Mm-mm. Kalau menurut pendapat saya itu satu, yang kedua dia juga sedikit banyaknya juga memberi nutrisi sih. Iya. Heeh. Kalau kemarin sih ada pendapat orang bilang, loh itu Om kok dikasih itu nanti keracunan loh kebanyakan. Kalau saya sih nggak mau jawab yang macam-macam, kita buktikan nyatanya nggak keracunan malah bagus gitu. Iya. loh. Heeh. Nggak ada keracunan karena arang gitu loh. Sangat bagus sekali ini kebunnya. Ini tadinya stagnan, tapi ketika kita kasih arang Mas, kita make apa segala macam, pertumbuhannya tadinya stagnan ini pertumbuhannya. Iya. Nyatanya sekarang ini. Ini Sudah baru tunas pertama. tunas pertama ya. Heeh. Yang Tapi- lainnya pada udah tunas kedua karena stagnan, tapi kan langsung kelihatan bagus Mas. Tapi kelihatan subur tunasnya Om. Iya, ya kan? Beda. Gitu loh. Ini salah satu pengaruh dari ini serbuk arang. Waduh, kebunnya luas sekali ini kawan. Bawor sama musangking sama duri hitam beda Mas. Iya. Musangking ini tunas kedua, ya. Kalau duri hitam insya Allah tunas ketiga sudah. Pertumbuhannya lebih cepat. Udah tunas ketiga. Waktu tanamnya sama. Beda kan? Ini Duri hitam. ini duri hitam ya. Ya, ini udah tunas ketiga. Dengan waktu penanaman yang sama. Mm. Beda dia. Ini duri hitam juga. Ya. Jadi ini rencana insya Allah ini ada 50 batang di sini Mas. Kita mencoba jarak tanam 8 kali 8 tapi mata 5. Mata 5. Ya, satu baris ini duri hitam, ini ada 8 batang, kemudian di sebelahnya ada musangking 7 batang. Kemudian ada 2 baris itu bawor. Mm-mm. Nanti 2 baris lagi saya mau kepengen tanam namblung sama super tembaga nanti. Iya. Heeh. Jadi Yang biar- lagi ngehit sekarang ya Om ya. ya, ada 5 varietas lah untuk percontohan nanti. Ya untuk sementara itu dulu Om. Terima kasih banyak ya Om ya. Yo, sama-sama Ya, Mas. heeh.